Rina adalah seorang wanita yang belum lama bekerja di sebuah bank syariah. Ya ampun, ada pegawai baru nih. Pasti kamu baru datang ya? Rajin juga ya kamu, udah datang jam segini. Sari, sebenarnya aku nggak baru datang sih, udah dari setengah jam yang lalu. Dan bukannya aku rajin, aku tuh emang lagi pengen datang pagi aja gitu. Sari, panggil Kak dong. Kamu ini di sini junior. Aku loh udah kerja bertahun-tahun di sini. Aku itu senior kamu, jadi yang sopan dong kalau manggil. Loh, bukannya kita ini seumuran ya? Apalagi kita juga sama-sama pegawai biasa. Kamu kan bukan manajer atau direktur di sini. Nih anak ya bener-bener ngelunjak. Kamu itu seharusnya sadar diri. Baru kerja di sini tuh jangan sok-sokan. Aku itu cuma mau ngajarin kamu tentang sopan santun sama orang yang lebih lama kerja di sini. Kamu tuh sekolah belajar apa sih? Kok nggak tahu sopan santun? Oh, apa jangan-jangan orang tua kamu nggak bisa ya ngajarin kamu sopan santun dengan baik? Astagfirullah, kok kamu bawa-bawa orang tua aku sih? Ya udah, aku minta maaf, Kak Sari. Besok-besok aku nggak bakal manggil nama lagi deh. Nah, gitu dong. Ya ampun, ini baju kamu kok kumal banget sih? Mana bau lagi? Kamu tuh pas mau berangkat kerja pakai parfum gak sih? Perasaan bajuku nggak kumal-kumal amat deh. Dan juga aku pakai parfum kok Kak sebelum kerja tadi. Orang baju udah nggak layak pakai kayak gini kok dibilang nggak kumal-kumal amat sih. Dan juga ya kamu harusnya tuh beli parfum yang mahalan dikit. Jangan yang murahan, bukannya harum tapi malah bau busuk. Iya deh, si paling bajunya paling bagus dan juga parfumnya yang mahal. Ya iyalah, udahlah lama-lama gak tahan juga ngobrol sama kamu yang bajunya kumal dan bau busuk. Aku mau masuk dulu. Ya udah sih tinggal masuk, perasaan aku juga gak nutupin jalan. Ya ampun, pagi-pagi gini udah dibikin kesel aja sama tuh orang. Mana ngerasa senior banget lagi. Padahal kan sama-sama pegawai seumuran gitu. Kok dia malah gila hormat. Udahlah, daripada aku ngedumel sendiri mending aku juga langsung masuk. Terus aku langsung kerja biar kerjaan aku cepat selesai hari ini. Saat jam istirahat, alhamdulillah akhirnya bisa istirahat juga. Kayaknya makan siang pakai pecel enak nih. Rina, jangan pergi dulu. Kamu itu tadi dipanggil tahu sama manajer. Katanya kamu langsung ke ruangannya aja sekarang. Loh, iya kah? Tumben-tumbenan Pak manajer manggil aku. Ada apa ya kira-kira Kak Sari? Loh, iya nggak tahu. Kok tanya aku sih? Tapi mungkin kamu bakal dimarahin karena kan kinerja kamu itu nggak bagus. Hahaha. Enak aja kalau ngomong. Kinerjaku itu loh selama ini bagus banget. Aku juga rajin datang pagi, nggak pernah telat. Mana aku juga nyelesain pekerjaanku dengan cepat. Alah, nggak usah bohong. Orang kamu loh kerjaannya ngasal juga sosokan banget sih. Bilang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Udah, nggak usah kelamaan. Mending kamu langsung aja ke ruangan Pak manajer. Nanti kamu malah kena marah loh kalau lama. Iya juga ya. Ya udah deh, aku langsung ke ruang Pak manajer. Makasih ya Kak, udah mau ngasih tahu. Iya, sama-sama. Hahaha, mampus kamu Rina. Kamu bakal kena marah habis-habisan sama Pak manajer. Soalnya aku kan udah ngelaporin kamu kalau kamu itu nggak bener kerjanya, suka tidur dan suka main HP ketika kerja. di ruang manajer. Permisi Pak manajer, ada apa ya? Kok tumben banget manggil saya ke ruangan Bapak? Jadi gini Rina, saya itu dapat laporan dari pegawai lain. Katanya kamu ini kalau kerja nggak bener ya. Mana kamu itu ketika kerja katanya suka main HP dan tidur. Apa benar itu? Astagfirullah, itu nggak benar Pak. Saya loh selalu kerja dengan baik. Bahkan ya Pak, saya itu nggak pernah telat datang loh. Dan selalu menyelesaikan pekerjaan saya dengan cepat. Yang benar kamu itu jangan bohong. Masa iya? Kalau kamu itu bagus kok sampai ada pegawai yang ngelaporin kamu sih? Pak, saya itu beneran loh. Dan kalau Bapak nggak percaya, mending Bapak tuh lihat CCTV yang ada di ruang kerja. Pasti kan kelihatan Pak, kalau saya tuh suka tidur dan suka main HP ketika kerja. Iya juga ya, saya itu baru kepikiran. Nah kan, saran saya ya Pak, kalau ada yang ngelaporin saya kayak gitu lagi, jangan langsung percaya. Tapi cari bukti dulu yang nyata. Ini jatuhnya malah jadi fitnah loh. Udah, mending Bapak tuh cek dulu rekaman CCTV yang ada di ruang kerja. Baru deh abis itu Bapak manggil saya. Kalau saya tuh emang beneran tidur dan juga main HP ketika kerja. Kamu ini cuma karyawan biasa kok, sok-sokan nasihatin dan nyuruh-nyuruh saya sih. Maaf ya Pak, saya tuh bukannya mau nyuruh-nyuruh Bapak yang adalah seorang manajer di sini.
Tapi saya itu Pak memberikan saran yang benar. Soalnya yang dirugikan itu saya Pak. Bapak ini gimana sih? Jadi manajer kok kurang profesional? Berani kamu ya ngomong kayak begitu ke saya yang adalah seorang manajer. Sadar diri dong, kamu itu cuma seorang karyawan. Udah mending kamu itu keluar dari ruang saya daripada antar kamu itu saya pecat. Ya ampun, ini manajer apa-apaan sih? Kok bawa personal banget? Asal mau mecat-mecat orang aja. Padahal jabatan juga baru manajer. Nggak bener nih orang. Yaudah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Saat di luar ruangan manajer, Gimana Rin? Kamu kena marah kan sama manajer tadi? Kak Sari, ya enggak dong. Emangnya aku kena marah kenapa? Kan aku udah bilang aku ini kinerjanya baik. Jadi nggak mungkin lah kena marah. Loh, kok bisa? Padahal kan aku udah ngelaporin kamu kalau kamu itu suka main HP dan tidur ketika waktu kerja. Walah, ternyata Kak Sari tuh yang ngelaporin. Kalau iya emangnya kenapa, ha? Nggak terima? Ya enggak lah, mikir Kak jadi orang. Dengan kakak ngelaporin kayak gitu, itu sama aja ngefitnah, tahu nggak? Ya suka-suka aku dong. Astagfirullah, ada ya manusia kayak gini. Tapi untungnya aku tadi nggak kena marah sama sekali loh Kak. Karena aku tuh pinter bela diri. Ya gimana ya, aku kan emang punya kinerja yang bagus. Jadi emang nggak pantas dimarahin. Halah, palingan kamu itu ngerayu-ngerayu Pak manajer kan supaya kamu nggak dimarahin. Kamu kan wanita perayu. Kak Sari, kalau punya mulut tuh dijaga ya. Dari tadi didiemin bukannya mikir juga. Aku itu nggak ngelawan karena aku masih punya sopan santun. Jangan malah keterlaluan dong. Konsepnya gini ya, kalau emang kita nggak salah, kenapa kita harus dimarahin kan? Itu aja kok nggak sampai sih logikanya, lucu banget deh. Udah minggir-minggir, aku mau lanjut kerja. Kurang ajar banget sih si Rina itu. Masih karyawan baru juga sok berani banget ngomong kayak gitu. Awas aja ya, aku bakal kasih pelajaran sama tuh orang. Tapi kok aku heran banget ya, dia nggak kena marah sama Pak manajer. Nyebelin banget sih. Tapi ya udahlah, ntar aku bakal cari cara supaya bisa ngasih pelajaran ke tuh orang. Untuk sekarang aku lanjut kerja juga lah, daripada ntar aku pulangnya kemalaman. malam harinya setelah pulang kerja, Duh ya ampun, ini HP ku kok pakai acara mati. Padahal tadi kayaknya baterainya masih banyak deh. Apa jangan-jangan HP ku rusak ya? Gimana nih? Mana udah malam banget. Kalau gini kan aku nggak bisa pesen ojek online atau taksi online. Ya ampun Rina, kamu itu kok belum pulang sih jam segini? Oh, jangan-jangan kamu itu nggak punya uang ya buat pesan ojek. Pak manajer, saya tuh bukannya nggak punya uang Pak, tapi HP saya mati. Jadi nggak bisa deh mesen ojek online ataupun taksi online. Boleh nggak Pak kalau saya pinjam HP Bapak buat mesen ojek online atau taksi online? Enak aja ya nggak boleh lah. Kamu ini kurang ajar banget sih, berani-beraninya minjem HP punya manajer. Pak, saya tuh bukannya kurang ngajar. Saya tuh minta tolong loh. Ya udah, kalau nggak Bapak aja yang mesenin langsung dari HP Bapak. Males banget mau nolongin Rina itu ya. Orang dia aja itu nggak punya sopan santun dan sok-sokan banget jadi seorang karyawan. Tapi sayangnya saya itu nggak mau. Kamu tungguin aja di sini. Siapa tahu ada bis atau taksi yang lewat. Udah ya, kalau gitu saya itu permisi dulu. Pak, astagfirullah, pelit banget sih jadi orang. Padahal kan aku cuma minta tolong pesenin ojek online atau taksi online. Apa tuh orang dendam ya? Gara-gara tadi aku nasehatin. Duh, kenapa ya semua orang yang kerja di sini itu nggak waras? Heran banget deh aku. tak lama datang Bapak Rina membawa mobil mewah. Astagfirullahaladzim nak, kamu tuh ngapain malam-malam di pinggir jalan kayak gini? Kalau ada orang jahat gimana coba? Alhamdulillah ada Bapak. Jadi gini Pak, aku kan tadi pulang kerja, terus aku nggak tahu kalau HP ku mati. Jadinya aku nggak bisa deh Pak pesan ojek online ataupun taksi online. Ya ampun nak, kamu itu kan bisa bawa mobil atau bawa motor yang ada di rumah itu. Pak, masalahnya motor sama mobil yang ada di rumah itu mewah-mewah. Yang ada ntar pada curiga sama aku. Ya kamu itu nak ngapain loh? Pakai acara jadi karyawan di bank kamu sendiri, aneh banget. Kan aku udah bilang Pak, aku tuh mau lihat kinerja orang-orang yang kerja di bank aku. Kalau aku mantau mereka sebagai seorang bos, yang ada mereka nanti malah pura-pura bagus kerjanya. Jadi aku nggak bisa tahu ntar aslinya gimana. Tapi nak, kamu itu kan bisa nyuruh orang lain yang mantau sekaligus jadi karyawan.
Ya nggak mau lah Pak, aku kan mau mantau secara langsung. Kenapa kamu itu nggak langsung menjabat jadi direktur atau manajer di bank kamu itu loh? Kok malah jadi karyawan biasa sih? Aduh Pak, kalau kayak gitu ya sama aja bohong. Yang ada ya Pak, kalau aku jadi direktur atau manajer, ya di situ karyawan bakal pastinya pura-pura kerja dengan baik. Ya juga sih. Ya udah nak, terserah kamu aja ya. Besok-besok kamu tuh bawa HP 2 biar nggak kayak gini lagi. Bisa bahaya loh nak, kamu sendirian di pinggir jalan malam-malam gini. Atau bapak belikan motor ya, yang biasa aja, supaya kamu itu bisa bawa kerja ke bank kamu itu. Ide yang bagus juga tuh Pak. Tapi ntar biar aku aja deh Pak yang beli. Dan juga Bapak tenang aja, besok-besok aku bakal bawa HP 2 buat jaga-jaga. Nah ya udah kalau gitu, pastikan kalau kamu kayak gitu tuh nggak terulang lagi. Bahaya banget loh nak. Iya ya Pak, siap. Beberapa hari kemudian Rina pun memutuskan untuk membeli motor biasa untuk pergi bekerja. Wah, ada yang beli motor baru nih. Tapi kok motornya butut banget sih? Pasti belinya di tempat rongsokan ya? Kak Sari, bener banget Kak, aku belinya di tempat rongsokan. Kok Kak Sari tahu sih? Jangan-jangan Kak Sari juga sering ya beli barang di tempat rongsokan? Enak aja. Sorry ya, nggak level beli barang-barang di tempat rongsokan. Aku itu belinya pasti di mall dan di toko-toko mewah. Emangnya kayak kamu apa? Masa sih Kak? Tapi kok kakak tahu sih kalau aku beli motor ini di tempat rongsokan? Udah dipastiin kan kalau kakak itu pernah beli barang di tempat rongsokan? Ya enggak lah. Emangnya kalau orang tahu itu harus banget gitu pernah beli? Ya enggak sih, tapi kan biasanya gitu. Kamu ini nyebelin banget sih. Bisa nggak sih kamu itu kalau ngomong jangan pakai nada ngejek? Nggak punya sopan santun banget sih jadi orang. Perasaan aku nggak nyebelin deh Kak. Dan aku juga nggak pakai nada ngejek. Kak Sari aja kali yang merasa diejek. Udah lah, terserah kamu aja. Capek emang ya ngomong sama orang yang nggak waras kayak kamu. Ya ampun, Kak Sari ini aneh banget ya. Bilang aku nggak waras. Kak, kalau aku tuh nggak waras, nggak mungkin Kak aku keterima kerja di sini. Kamu nih ya, bener-bener bikin orang emosi. Udah, diem aja itu mulut kamu. Aku tampar juga ya kamu lama-lama. Duh, ada yang emosi nih. Jangan tampar aku dong, nanti pipi aku merah Kak. Awas aja ya kamu, minggir. Mampus, emosi sendiri kan. Salahnya orang ngapa-ngapain aja enggak, selalu aja cari masalah duluan. Untung aja aku bisa menghadapi tuh orang dengan santai. Jadinya kan dia sendiri yang emosi. Udah, mending sekarang aku masuk terus mulai kerja. Saat jam istirahat ada seorang nenek-nenek yang minta dilayani oleh Sari. Nek, kan saya udah bilang saya itu lagi istirahat. Jadi saya nggak bisa ngelayani nenek. Dan juga nenek ini siapa sih? Udah tua bangka, kelihatan miskin juga. Pakai acara ke bank segala. Maaf ya Mbak, nenek itu lagi mau narik semua uang tabungan buat pengobatan suami nenek. Nenek mohon Mbak, bantuin nenek. Nek, saya bilang enggak ya enggak. Saya itu Nek mau istirahat. Kalau nenek mau ngambil semua isi tabungan nenek, ya tunggulah nanti setelah selesai istirahat. Dan juga palingan tabungan seumprit, ngapain sih pakai acara mau diambil segala? Udahlah, mending nenek tuh ngutang aja sana ke orang. Astagfirullah Mbak, kok ngomong begitu sih? Nenek bener-bener minta tolong loh Mbak. Nenek itu mau ngambil semua uang tabungan nenek buat biaya pengobatan suami nenek. Nenek nggak mau Mbak kalau ngutang. Dan juga uang tabungan nenek itu nggak terlalu sedikit kok, lumayan banyak. Alah, nggak peduli. Udah minggir-minggir, saya itu mau istirahat Nek. Jangan malah ganggu dong Mbak, saya mohon. Nek, nenek ini dengar nggak sih saya ngomong apa? Saya itu mau istirahat. Dan saya nggak peduli ya dengan urusan nenek. Kalau emang mau ngambil semua uang tabungan nenek, ya tunggu dong saya selesai istirahat. Tapi Mbak, nenek butuh sekarang. Mohon bantuin nenek sekali ini saja. Ya ampun, bebal banget sih jadi nenek-nenek. Minggir Nek, saya mau lewat. Minggir ih. Rina yang tak sengaja lewat pun melihat Sari yang mendorong nenek-nenek itu hingga jatuh. Astagfirullah Kak Sari. Kak Sari ini apa-apaan sih? Kok tega banget dorong nenek-nenek sampai jatuh? Nek, nenek gak apa-apa kan? Sini Nek, aku bantuin. Makasih ya Mbak. Rina, gak usah sok jadi pahlawan kesiangan ya. Kamu mau cari muka atau gimana ha? Ya ampun Kak Sari, kok ngomongnya gitu sih? Kak Sari itu udah berbuat salah ngedorong nenek-nenek ini sampai jatuh. Bukannya minta maaf juga.
Aku dorong itu karena salah si nenek juga. Udah tahu jam istirahat, tapi malah minta dilayani. Loh, apa salahnya coba Kak Sari ngelayanin seorang nenek-nenek? Dan juga ya Kak, mungkin dia tuh lagi butuh banget. Nih, peduli apa aku? Orang namanya waktu istirahat, ya nggak bisa dong. Udah mikir aku mau istirahat. Kalau emang kamu merasa pahlawan, ya udah kamu aja yang ngelayanin tuh nenek-nenek. Ya ampun, ada ya orang setega itu. Padahal nggak ada salahnya loh. Ngelayanin satu nenek-nenek, nggak bakal ngabisin waktu istirahat juga. Nek, maafin orang tadi ya. Dan kalau nenek mau, aku bisa kok Nek layani nenek buat ngambil semua isi tabungan nenek itu. Wah, yang bener Mbak. Ya bener toh Nek, yuk langsung aja. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya Nek, sama-sama. Lagian kan emang udah kerjaan kami sebagai karyawan bank layani nasabah. Ya ampun, pelayanan di bank ini bener-bener minus. Untung aja aku nyamar jadi karyawan di sini. Jadi aku bisa tahu semuanya deh. Malam harinya, Assalamualaikum, Rina pulang. waalaikumsalam. Nak, tumben banget pulang selarut ini. Ya nih Pak, soalnya tadi nasabahnya banyak yang bermasalah. Jadinya harus diurusin deh. Nah, kalau kamu itu emang udah nggak kuat kerja jadi karyawan, kamu berhenti aja ya, terus mantau secara langsung sebagai seorang pemilik bank. Udah, Bapak tenang aja toh. Semuanya aman. Oh iya Pak, tapi aku benar-benar sedih tahu. Ternyata orang-orang yang kerja di bank aku itu nggak kompeten banget. Banyak yang nggak bisa ngelayani nasabah dengan baik. Apalagi manajer sama direkturnya juga sama-sama nggak becus, nggak bisa ngordinir. Astagfirullahaladzim, parah banget. Kalau saran Bapak sih mending kamu itu ganti aja. Itu semua orang-orang yang nggak bener kerjanya ya. Ya iyalah Pak, tenang aja. Aku tuh ya udah nyiapin pengganti buat orang-orang yang kerjanya tuh nggak bener. Besok aku akan mulai melakukan PHK untuk semua karyawan, manajer ataupun direktur yang kerjanya nggak bener. Wina, bagus-bagus. Ternyata kamu itu sudah kepikiran sejauh itu ya. Bapak salut deh. Ya seharusnya emang gitu nggak sih Pak? Aku nggak mau ya Pak, bank yang udah aku bangun dengan susah payah malah hancur di tangan orang-orang yang kerjanya nggak bener. Yaudah ya Pak, kalau gitu aku mau istirahat dulu. Udah capek dan ngantuk banget ini soalnya. Oh alah ya nak, istirahat yang cukup ya. Keesokan harinya Rina pun memutuskan untuk datang ke banknya sebagai seorang bos dan membawa mobil yang mewah. Pak manajer, ini ada apa? Kok semua karyawan termasuk direktur dan manajer pada berkumpul di depan bank? Kamu ini nggak baca grup apa? Kan dikasih tahu hari ini pemilik dari bank tempat kita itu kerja bakal datang mau ngadain evaluasi. Loh, iya kah? Ya ampun Pak, maaf ya, semalam saya nggak sempat buka HP. Kamu ini gimana sih? Sari, itu dia mobil bos kita datang. Wih, mantap, mewah banget loh mobilnya. Ya nggak heran sih, secara loh. Dia itu kan bos besar yang punya bank ini, jadi mobilnya pasti mewah. Aku jadi penasaran deh sama mukanya bos, kan selama ini dia nggak pernah nunjukin diri di bank ini. Rina pun keluar dari mobil mewah tersebut. Loh Rina, kamu ngapain pakai acara naik mobil si bos? Oh, jangan-jangan kamu mau caper ya sama si bos. Ya Rina, kamu ngapain sih pakai acara naik mobilnya si bos segala? Kalian itu ya, karyawan dan manajer nggak tahu sopan santun. Saya itu bos kalian, saya yang punya mobil ini. Apa? Kamu pemilik bank ini? Nggak mungkin. Rina, kamu jangan ngada-ngada ya. Ya ampun, kalian ini gimana sih? Masa nggak pernah ngecek profil bos kalian sendiri? Oh iya, dan juga ya, selama ini aku udah pura-pura jadi karyawan di sini untuk mantau kinerja kalian semua. Nah, setelah aku pantau, aku buat daftar karyawan, manajer, dan juga direktur yang bakal aku pecat dan segera digantikan. Nih, barusan aku kirim ya daftarnya di grup WA, jadi silakan dibaca. Dan buat kalian yang masuk di dalam daftar itu, segera angkat kaki dari bank milik saya ini. Duh ya ampun, aku termasuk di dalam daftar itu lagi. Mampus lah, tapi ya gimana? Orang selama ini aja aku selalu menghina dan ngebully dia. Tapi kan aku mana tahu kalau dia itu bos besar yang punya bank ini. Bos, saya bener-bener minta maaf ya. Tapi boleh nggak saya itu dikasih kesempatan? Ya bos, saya juga tolong kasih kesempatan dong. Kami semua itu nggak tahu loh kalau selama ini bos itu pura-pura jadi karyawan biasa demi memantau kinerja kami. Apa? Kalian minta diberi kesempatan? Aduh, maaf ya, saya nggak bisa. Kalian itu kinerjanya sangat buruk dan suka asal-asalan. Udah ya, nggak usah kebanyakan ngomong. Untuk para karyawan, manajer ataupun direktur yang ada di dalam daftar yang sudah saya kirim di WA, silakan angkat kaki sekarang juga. Akhirnya banyak karyawan, manajer, dan juga direktur yang dipecat oleh Rina. Dan sejak saat itu Rina pun menjadi seorang bos yang sangat tegas.